Eh, Kali ini saya berada di salah satu ikon wisata di Pontianak, yaitu Taman Catur. Kawan-kawan bisa melihat sendiri kondisi Taman Catur itu bagaimana. Yang ada di belakang saya itu sangat ramai sekali ya, karena juga memasuki akhir pekan. Apalagi sekarang kan sudah malam 1 ya. Tapi beradanya saya di sini bukan untuk sekedar berwisata, cuman eh, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang sudah ada di samping kita. Selamat malam, Bang. Ya, paham. Bang. Jadi kita akan membicarakan tentang suatu momen yang sudah kita lewati, yaitu pada tanggal 28 Oktober kemarin kita sudah memperingati Sumpah Pemuda. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, alangkah kita baiknya untuk mengenal lebih lanjut narasumber yang sudah ada di samping saya. Namanya siapa, Mas? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan. Sekarang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, semester 5. Dan kebetulan juga merupakan salah satu teman ya dari sahabat saya nih ya. Mungkin itu saja ya, perkenalan singkat. Jadi Abang ada di sini, dapat dikatakan sering juga ke Taman Catur nih. Sering-sering. Oh, sering juga ya. Lumayan Jadi kita bahas tentang materi kita, Bang, tentang Sumpah Pemuda yang udah kita lewati kemarin ya. Jadi kalau menurut Abang ini Sumpah Pemuda itu apa, Bang, maknanya? Oke. Sesuai dengan rekam jejak historisnya ya, kenapa Iya. Sumpah Pemuda itu ada gitu kan. Ya pada zaman dulu para pemuda dari berbagai suku, berbagai golongan, berbagai agama itu punya satu keresahan yang sama gitu, pengen negara kita merdeka gitu. Dan akhirnya mereka berkumpul untuk ya menyatukan asa dan tujuan bagaimana caranya ya Indonesia ini merdeka, kita ini satu gitu. Bahkan sampai keluar gitu kan 3 butir sumpah tuh kan dari para pemuda. Jadi menurut saya Sumpah Pemuda itu ya suatu momen kita untuk para pemuda nih, mari kita bersatu, udah bukan waktunya kita berpecah belah, tapi kita ini satu bangsa gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Menurut saya sih singkatnya seperti itu Sumpah Pemuda ya. Oh iya, Bang, tuh. Jadi kita ini semuanya adalah bersaudara karena kita itu ada di Indonesia, Bang. Iya. Cuman kan dalam beberapa waktu yang lalu kita juga melihat di media massa itu ada konflik di daerah antar suku, sehingga dapat dibilang itu masih ada semangat primordialisme, Bang, di antara wilayah di Indonesia. Nah, itu kalau dengan adanya Sumpah Pemuda ini, apakah dibilang itu Sumpah Pemuda itu belum diterapkan secara baik, Bang, dalam kehidupan bermasyarakat? Oh ya, sebenarnya kalau kita bilang ini sebuah kemunduran ya kalau misalnya kita masih mementingkan semangat kedaerahan ya. Boleh tentu saja kita bersaing dalam hal kebaikan demi nama daerah, tapi udah bukan waktunya kita untuk berpecah belah atas nama daerah. Nah, itu yang menurut saya itu sebuah kemunduran dari para tetua-tetua kita, para pemuda pada zaman dahulu 1928 ya. Jadi harusnya momentum Sumpah Pemuda di tahun 1928 di tanggal 28 Oktober kemarin bukan hanya peringatan gitu, tapi sebuah momentum untuk kita kembali mempersatukan sebuah bangsa gitu, bahwa kita ini tidak lagi negara Melayu, kita bukan lagi negara Jawa, kita bukan lagi negara Bugis, tapi kita udah jadi satu bangsa gitu, bangsa Indonesia. Jadi sebuah kemunduran kalau kita masih memperbenturkan antar daerah sih itu ya. Kita ini satu daerah, jadi tidak perlu adanya kepentingan daerah yang perlu dibawa ke atas juga ya, Bang. Cuman kan kalau kita bilang untuk mempersatukan antar daerah itu dibilang susah, Bang, karena ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, apakah ada cara yang khusus gitu untuk mempersatukan antar pihak-pihak ini, Bang? Kalau kita berbicara cara khusus, jujur sampai sekarang saya pun juga belum nemu ya. Ini harusnya diomongkan gitu. Kita semua para pemuda mungkin perlu untuk mengulang momentum perkumpulan para pemuda dari berbagai daerah. Mari kita omongkan di forum tersebut gitu kan, bagaimana caranya hal-hal kayak gitu tuh enggak terjadi gitu. Dan juga hal dasar yang harusnya ada di setiap pemuda tuh bahwasanya kita udah bangsa gitu.
kita ini negara bangsa, kita bukan lagi negara daerah gitu kan. Kita udah jadi satu kesatuan, bukan lagi di apa maksudnya, tidak ada bangsa yang mendominasi gitu. Maksudnya tidak ada suku yang boleh mendominasi gitu di bangsa kita gitu, karena hal itulah yang harusnya tuh hati yang lapang, hati yang besar untuk saling maju bersama-sama yang harusnya ada di kesatuan negara kita gitu. Jadi semuanya itu sama rata gitu Bang. Iya. Berarti penerapan diferensi sosialnya itu juga jelas, bukan stratifikasi sosial gitu Bang. Betul. Seperti yang dilakukan Kementerian Agama kan mempertemukan pihak-pihak dari masing-masing agama dalam suatu lokakarya gitu Bang. Iya. Kalau dalam Pancasila kan kita mengenal sila ketiga ya Bang, Persatuan Indonesia, bahwa semuanya itu bersatu. Nah, apakah semangat Sumpah Pemuda dengan sila ketiga itu relevan Bang? Tentu saja ya, karena alasan kenapa mereka bisa berkumpul tuh ya pengen mempersatukan bangsa kan. Nah, jadi sungguh sangat relevan, bahkan sampai sekarang itu tidak terkekang oleh zaman, tidak terkekang oleh waktu. Ya namanya Sumpah Pemuda identik dengan persatuan. Jadi saya rasa sila ketiga itu sangat relevan ya dengan apa yang ada di butir-butir Sumpah Pemuda itu. Karena relevan tadi, berarti perlu juga diterapkan nih Bang, bukan cuma hanya sebagai hafalan kita untuk di sekolah gitu. Dan juga kan kalau misalkan kita lihat di orang-orang berkata kan, kalau kita berbeda itu harus ada seperti toleransi. Tapi kan kalau di masyarakat kan kita memahaminya toleransi itu semua itu sama kan. Agama yang A dengan yang B, suku A dengan B itu sama Bang, tidak ada perbedaan. Namun apakah kalau menurut Abang ini, apakah ada makna yang lain dari kata toleransi itu Bang? Sebenarnya toleransi itu bukan semata-mata semuanya sama gitu ya, tapi semua proporsional pada posisinya gitu. Kita tentu tahu gitu kan, juga background saya kan dari mahasiswa hukum gitu. Jadi di hukum tuh semua rata tuh bukan berarti adil gitu. Semua ada proporsinya sendiri-sendiri. Jadi makna sama itu tuh semuanya harusnya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Kalau sudah menyangkut dengan ranah privat seperti agama gitu, tentu setiap orang punya wilayahnya masing-masing. Ranahnya masing-masing sesuai agamanya masing-masing gitu. Jadi tidak salah kalau misalnya ada yang mengatakan semua agama itu sama, namun hal tersebut tuh udah masuk ke ranah privat seorang gitu. Jadi itu tergantung lagi kepada masing-masing pribadi individunya gitu. Jadi toleransi itu sini bukan hanya sekedar semuanya sama, semuanya harus merasakan yang sama, tapi sesuai dengan proporsinya masing-masing gitu. Jadi harus mengingat bagaimana batasan-batasan dalam kehidupan seseorang gitu ya Bang. Kita harus tahu juga batasan-batasan dari toleransi gitu. Toleransi bukan berarti menjadi legitimasi kita untuk menyerang orang lain gitu. Dengan perbedaannya ini Bang. Perbedaan itu tuh sebenarnya indah gitu. Kalau dirangkul dengan kebersamaan di Indonesia. Bagaimana cara kita untuk merangkul itu indah gitu kan, biar jadi indah perbedaannya gitu. Kan Abang tadi bilang mahasiswa kan. Oh iya. Berarti juga bergabung dalam satu organisasi. Oh iya. Gerakan yang organisasi Abang ikuti itu untuk menerapkan nilai-nilai perbedaan itu sehingga menjadi suatu pemandangan yang indah itu apa Bang gerakan nyatanya itu Bang? Oke. Kalau boleh tahu gitu. Jujur saya di kampus gitu ya, terlibat di organisasi yang lebih banyaknya di organisasi keagamaan gitu ya. Tentu di situ tidak hanya agama A, agama B, agama C gitu. Enggak ya, tapi kita di situ banyak agama. Nah, dari di situ tuh relevansi dengan Sumpah Pemuda gitu, dengan kebersamaan tuh ya moderasi antara beragama gitu. Jadi jangan serta-merta kita merasa agama kita yang paling benar dan menghardik agama yang lain gitu ya. Jadi langkah nyata yang kami buat yaitu gitu, kita banyak berdiskusi dengan orang-orang yang beragama lain dengan kami gitu. Dan juga berdiskusi itu pun kita akan menghasilkan suatu kolaborasi kegiatan, semisalnya donor darah gitu, atau kegiatan bakti sosial lainnya gitu. Mungkin itu sih makna Sumpah Pemuda bagi organisasi mahasiswa yang saya ikuti gitu. Jadi penting juga untuk saling bertukar pendapat, informasi antar betul. kelompok A, kelompok B, Iya, kalau di kampus Abang gitu ya Bang. Iya.
Lalu Bang, kan Sumpah Pemuda kan pertama kali kan udah sekian tahun pada 1928. Iya. Dan sekarang sudah di masa modern dengan situasi dengan yang pandemi juga. Untuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu dalam kondisi seperti yang pandemi sekarang itu Bang, bagaimana Bang? Itu ya, kadang kalau di pandemi ini kita perlu sosok-sosok yang altruistik ya, orang-orang yang punya empati yang tinggi gitu. Nah, karena Sumpah Pemuda identik dengan kebersamaan dan persatuan, maka sudah bukan saatnya lagi kita memikirkan golongan kita saja gitu. Sudah bukan saatnya lagi kita memikirkan kelompok kita saja. Sudah bukan saatnya lagi kita hanya memikirkan agama kita saja gitu. Tapi inilah momentum yang pas juga untuk kita bersatu, bagaimana caranya kita menghadapi pandemi Covid ini. Karena negara-negara yang sudah keluar, maksudnya yang sudah berhasil gitu mengendalikan pandemi Covid, ya karena mereka solid bersama gitu. Kita sudah bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan, sudah bukan waktunya lagi untuk kita membanggakan kelompok kita aja. Jadi momentum yang pas untuk kita saling bersama-sama, persatuan antar pemuda, untuk kita berjuang bersama-sama, kita pikirkan bagaimana kita bisa bebas dari pandemi ini. Jadi perlu juga suatu aktor gitu ya Bang, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama untuk betul. saling mengajak masyarakat yang ada di kelompok itu untuk bersatu dengan kelompok lain gitu. Iya, betul. Untuk mengadakan suatu kolaborasi kegiatan. Mungkin itu Bang yang mau saya tanyakan untuk nilai-nilai implementasi dari Sumpah Pemuda yang sudah kita rayakan kemarin. Jadi teman-teman, Sumpah Pemuda itu bukan hanya slogan belaka, perlu adanya penerapan nilai-nilai di dalamnya untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang kondisi yang pandemi yang dapat dikatakan membuat masyarakat itu menjadi terfragmentasi. Masyarakat yang sudah sehat menyalahkan kelompok yang suka berkeliaran karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda ini, seperti yang sudah narasumber katakan, adalah momentum yang pas untuk saling bersatu kembali kepada awal. Karena kita adalah bersaudara, dengan bersatunya kita adalah hal yang pas untuk berjuang bersama melawan pandemi ini, sehingga kita menjadi suatu negara yang bebas seperti negara-negara yang lain ya Bang. Sebelumnya saya ucapkan Bang terima kasih karena sudah menemani malam Sabtu saya dalam acara bincang Sumpah Pemuda ini Bang. Dan juga untuk teman-teman, kalau misalkan ke Pontianak, jangan lupa mampir ke salah satu ikon wisata di Pontianak, yaitu Taman Catur. Kalau dan juga lokasi ini sangat strategis ya, karena ada di samping jalan. Dan kalau misalkan teman-teman turun dari Bandara Internasional Supadio, tinggal lurus saja dan berhenti di Bundaran Digulis, karena lokasi ini dekat dengan Bundaran Digulis. Nah, cuman itu saja yang dapat saya bincangkan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.